Saya kembali lagi ke ini. Jadi kita menggunakan Excel, maka untuk pengolahan data terutama. Kalau hanya untuk gambar, ya gunakanlah Microsoft PowerPoint atau Publisher atau Microsoft Paint. Jadi memang khusus untuk menggambar, gitu ya. Kalau Anda mau membuat tabel, maka selalu ada kepala tabel dan isi tabel. Jadi di sini sebagai contoh saya bilang, oke Pak, pakai nomor, oke nomor dot ya. Jadi judulnya di atas. Oke, saya maunya supaya ada kata-kata di atasnya. Oke, nanti. Tapi ini tabel itu sebaiknya judul itu taruh di paling atas. Kemudian kalau masih ini masih pingin lebih lagi ditambah lagi, dan nggak usah repot-repot, langsung aja di ngebloknya. Anda lihat di sini saya blok dari ujung, blok ya, insert. Jadi kita bloknya dari ujung, ngeblok di sini langsung ya. Ngeblok di dua ini saya bisa tarik begini, atau blok A kemudian shift blok B, blok J, sampai ke O dengan key. Itu contoh di sini ya, adalah memilihnya ya. Saya pilih A, B, dan D. Pertama saya tekan save, kemudian panahnya saya bentuk seperti ini, tekan shift di keyboard, klik. Kemudian yang D, saya tekan Ctrl, klik. Yang K, saya tekan lagi Ctrl, klik. Ini memilih dengan cepat. Saya milih 1, 2, 3, 4 dengan loncat-loncat. Kalau saya bilang K sampai dengan P, maka saya tekan lagi save. Ya. Kemudian saya mau milihnya di sini yang di 12 seluruhnya. Maka save. Ya, 1 sampai 12 dipilih seluruhnya. Kalau saya mau memilih di sini hanya di 14. Kontrol. Jadi itu bidang yang terpilih. Tidak menggerak-gerakkan mouse dengan misalnya ditarik-tarik gini, enggak. Saya cukup klik satu lagi. Jadi pakai shift ya. Klik, shift, klik. Kontrol, klik, shift, klik. Kontrol, klik, shift, klik. Jadi untuk memilih satu area, jadi di sini klik, shift, klik. Untuk meloncatin, kontrol, klik, shift, ini tidak meloncat. Kalau Anda loncat, kontrol, dan klik. Ya, hanya bagian-bagian tertentu yang dipilih. Oke, nomor 1 itu. Kedua, tadi judul tabel, ini misalnya boleh Anda kasih jarak di sini langsung, karena dia baru ditulis ini tabel awal. Isinya misalnya nomor, kemudian nama, kemudian ini apa namanya, nama atau deskripsi ya. Nah, kemudian di sebelahnya adalah jumlah, kemudian sebelahnya adalah harga, kemudian di sebelahnya adalah total. Oke, ada ini transaksinya, ada tanggalnya. Kita masukkan tanggal di sini. Kita klik dulu, insert. Undo ya, ulang ya. Kita blok dulu di sini, baru insert. Kenapa? Khawatirnya di bawahnya ada datanya. Kalau sudah Anda yakin nggak ada datanya sih boleh langsung di sini. Oh ini nggak ada datanya nih, bawahnya langsung aja insert. Tapi dia insert pindahnya ke bawah. Anda harus pilih insertnya, insert geser ke mana? Insert cell, geser ke kanan. Oke.
Jadi di sini adalah tanggal misalnya. Ya, misalnya di sini saya biarkan saja tulisannya sekarang apa-apa. Kemudian deskripsi, oh ini agak lebar Pak. Oke, saya lebarkan dikit. Sekian cukup. Nomor. Untuk menulis nomor secara berurutan, Anda tulis 1, kemudian Anda cukup berada di namanya, ini titik yang ini, itu namanya titik fill point ya. Maka kita klik di sini, kita taruh. Kemudian di bagian yang di bawah ini ada bentuknya auto fill option, fill series. Maka dia berurutan. Kalau tanggal, nah sekarang saya urusan tanggal dulu. Tanggal ini ada beberapa macam cara, tapi cara memasukkan paling gampang adalah Anda memasukkan tanggal dan bulan singkatannya 3 huruf di bahasa Inggris. Jadi misalnya tanggalnya adalah misalnya 1 April 01 atau 1 aja gitu, 1 APR. Itu adalah langsung input sebagai tanggal. Jadi kalau Anda misalnya, Pak bisa pakai yang 003 garis miring 01 garis miring 2001. Bisa. Tapi Anda bisa nuliskan 1 Maret itu aja. Kemudian 1 Agustus, 1 Februari, ini semuanya adalah tahun 2021 berarti. 1 Desember, semuanya adalah tahun 2021. Nah, gimana bisa melihatnya? Ya, lihat kan, berubahlah menjadi formatnya menjadi long date. Oke, untuk membesarkan ini jangan ditarik-tarik, cukup diklik 2 kali di sini. Saya ulang ya. Di sini, pada waktu Anda letakkan kursor tepat di sini, klik 2 kali. Dia sudah otomatis menyesuaikan besar yang diperlukan. Perhatikan saya hanya nulis tadi adalah 21 September misalnya. 21 September, saya dengan format yang short date menjadi seperti ini, long date menjadi seperti ini, kemudian long date saya rubah menjadi, saya ingin formatnya sekaligus ini dengan formatting, ganti dengan bahasa Indonesia. I. Klik I dulu, terus Indonesian. Oke. Yang ini saya mintanya. Oke. Terus yang ini gimana? Oke, ini ada namanya format painter. Format painter saya pilihkan yang ini saja. Sudah bahasa Indonesia. Oh, semuanya oke. Semuanya saya buat bahasa Indonesia. Jadi nanti walaupun saya entry-nya adalah sebagai dalam bentuk bahasa Inggris, seperti di sini saya akan entry dalam bentuk bahasa Inggris 25 Mei MAY, ya, otomatis dia akan muncul sebagai 25 Mei. Saya mau formatnya tidak perlu terlihat apa namanya tahunnya, maka cukup saya rubah di sini formatnya tidak pakai tahun, di custom, kemudian YYY. Nah, di sini formatnya ya, tanggal ini menunjukkan bahwa $41 itu menunjukkan dia format bahasa Indonesia. DDD, kalau saya tambahin DDD, PD, MM, dan seterusnya, maka akan dilihat di sini menjadi Senin, 01 Maret 2021. Oke, saya copy ini ke bawahnya saja untuk membandingkan dengan bagian yang lainnya. Seandainya saya mau hanya harinya saja, more number format, ini saya maunya harinya saja.
Senin, dan seterusnya. Seandainya kita mau yang ini bukan harinya, tapi saya mau dia dalam bentuk tanggalnya saja, ya tinggal merubah di tanggalnya saja. Atau bulan tahun, bisa saja. Bulan tahun cukup dengan ini, bulan itu MM, M-nya mau 3 digit, MMM. Y. Bulan dan tahun. Oke. Ya. Itu hanya. Tapi nggak mau bahasa Indonesia, saya mau bahasanya yang lain. Maka kembali lagi ke sini, ke bahasa yang lain. Bahasa Inggris misalnya, bahasa ini. Get time lagi, pilih ke bahasa Arab misalnya. Bahasa Inggris mah biasa ya. Bahasa Arab. Arabnya Arab mana? Arab Saudi atau Arab Algeria? Karena banyak sekali Arab itu. Ya, Arab Saudi misalnya. Kalendernya kalender apa? Hijriah. Walaupun Anda masukkan tanggal sekarang, tapi kalendernya Hijriah. Oke. Jadi tahunnya menjadi 1442 Hijriah. Ya kan? Kemudian dan ini bentuknya tulisannya adalah minta tulisan yang bahasa Arabnya, maka Anda tinggal pilih ini ada tulisan Arabiknya. Jadi Pak jangan Arab Pak, yang lain. Oke, saya yang lain saya buat kalau Anda maunya Korea. Jadi di sini Anda tinggal pilih saja date, terus pindahkan ke Korea. Bagi yang suka bahasa Korea. Korea. Khmer, Kice, ya macam-macam. Kani Korean. Oke. Korea bentuknya apa? Korean Danki atau pakai Gregorian. Nah, ini Korean Danki. Tanggal 1 tahun 4354. Itu sebagai contohnya seperti itu. Oke. Jadi tetap ya inputnya cuma satu, yaitu inputnya aslinya adalah bentuknya seperti tadi yang saya tuliskan. Ini karena formanya saya rubah-rubah. Misalnya hari ini, kalau misalnya tanggal hari ini berapa? Cukup N sama dengan today, hari ini. Kalau saat ini atau jam sekarang ini, detik ini, maka kita ganti sama dengan now. Kurang tutup ya, karena fungsi ya. Kalau formatnya saya perpanjang dia, detail, sebetulnya atau ini kalau general menjadi seperti ini. Sebetulnya kita memasukkan today, nol atau tanggal, bentuknya adalah seperti ini. Tanggal sekarang adalah 44.286. Kalau ini adalah tanggal sekarang dengan jam sampai dengan jam 1.50. Jadi 44.286,57664. Dan ini kalau kita format sebagai tanggal jam 13.52 saat ini. 52. Tinggal seperti itu saja. Ini kalau tanggal. Oke. Permasalahan memasukkan tanggal. Kok ini tanggalnya rata kanan? Oke, mau rata kanan, rata kiri kan gampang, tinggal rata kanan, rata kiri seperti ini, rata tengah dan lain-lain. Tidak perlu terlalu repot. Ya, jangan diketik ulang. Seperti di sini, waduh ini kok seandainya ini tulisannya panjang dan ini hurufnya besar kecil, maka Anda bisa rubah saja dengan rumus sama dengan proper dalam kurung. Oh, sudah jadi tanggal, itu yang bagus di sini. Tinggal saya copy, Ctrl C, paste
special value. Buang. Ini mau besar semua. Ya sudah, sama dengan upper dalam kurung ini. Jadinya tanggal, bukan tanggal kan? Kecuali Anda buat jadi teks dulu, ya. Ingat ya, berbeda. Jadi ini adalah fungsi untuk teks deskripsi. Ini mau dibesarkan semua sama dengan upper aja. Kalau ini upper, besar semua. Kalau lower berarti huruf kecil semua. Dan ini mau pilih aja sana, semuanya sudah dapat. Ya. Jadi sementara ini saya anggap aja saya pakai yang inilah, hurufnya huruf besar semua. Gitu. Oke, kemudian saya deskripsi. Deskripsi apa saja? Ingat deskripsi itu kalau mulai dari mulainya dari angka ataupun dari huruf dari ini segala macam, semuanya bisa. Kalau dia hanya isinya angka saja, maka awali dengan tanda petik. Ini deskripsi. Jumlah dari angka kan. Nah, ini kalau sudah nggak dipakai, Anda bisa buang. Ya, jumlah juga demikian. Maka jumlah tidak boleh pakai koma, tidak boleh pakai titik. Kalau misalnya kecuali dia memang desimal. Jadi 25,2. Ini karena saya pakai setelan Inggris. Kalau Anda pakai koma mungkin di Indonesia jadi harusnya 25,2. Gitu. Tapi misalnya Anda mau 25.200, jangan dikasih koma, udah biarin aja. Ya. Ini 25.200. Jadi mau memformatnya, gunakanlah format yang ada. Desimalnya kurang, tambahi desimalnya. Berkelebihan, kurangin desimalnya. Kalau untuk rupiah atau dolar atau sen atau apapun, gunakan 00, komanya 2 digit. Mau dia dalam bentuk dolar, tinggal dikasih klik dolar. Ganti dengan rupiah, tinggal Anda ganti dengan rupiah. Ganti ini dengan simbolnya Rp. Indonesia. Nggak ketemu di sini. Anda tulis I aja. IDR ada, atau yang lainnya. Biasanya di RP, rupi, gitu ya. Nah, di sini ada R. Kok kecepatan salah. Ini Indonesia itu di atas. Ini macam-macam. Tinggal Anda pilih saja. Kalau di ininya Indonesia itu pakai tanda dengan IDR itu. Dari India dulu rupi, ketemu rupi, nanti ketemu itu rupiah. Karena memang bahasa itu berasal dari bahasa India, rupi, rupiah, makanya. Hindi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, nah di sini. Baru di sini ketemu nanti ada RP-nya Indonesia. PIR, KLMNOPIR, masih panjang. I, nah di sini ada R, R itu banyak sekali menggunakan, Portugis juga menggunakan R, RF juga, Ringgit Malaysia, Indonesia dalam bahasa Inggris, Indonesia dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian unit cost juga demikian. Oke, saya coba ambil data yang ini. Perhatikan bahwa setiap ini harus
isinya nanti di bawahnya apa namanya, harus tanggal isinya, nggak, jangan nanti satunya tanggal, satunya catatan apa musim semi gitu ya, tidak bisa. Anda harus gunakan tanggal semua supaya dia seragam. Kalau di sini isinya deskripsi, ya deskripsi bebas. Kemudian ini angka jumlah semua. Unit cost berarti biaya per unitnya. Oh, ini yang biaya per unit, ini salah. Ini saya pindahkan aja. Pindahkan, berarti ini jumlahnya jumlah 25, 10, dan seterusnya. Dan kalau seperti ini, gunakanlah di sini ini sebagai pengalinya. Kalau Anda begini kan, ini jadi jumlah, nggak bisa. Jadi harus perkalian, harus tulisnya sama dengan ini kali ini. Oke, nah iya saja. Bawahnya otomatis dikopikan. Ini juga misalnya seandainya ternyata sama semualah isinya gitu. Tinggal tanggalnya. Jumlahnya juga seandainya sama semua. Oke, harganya juga sama semua. Ini terserah dia berapa harganya dan seharga ini. Jadi kita ulang aja lagi. Ini ya akan mudah dan cepat. Nah, di sini boleh dikatakan adalah data asli yang tidak diapa-apakan, paling di formatnya adalah format 1, yaitu dengan menggunakan format tabel. Saya ganti aja dulu ini semuanya, saya hapus saja dulu, saya ganti dengan data yang sudah lebih cocok, yaitu saya ambilkan data dari internet saja. Jadi tipe data dan jenis data. Ini ada contohnya. Oh, ini di sini kalau ini bentuknya copy image, ya udah copy image saja. Ini adalah beberapa jenis apa data ya. Ada bulat, pecahan, desimal, mata uang, dan seterusnya. Tanggal, logical, true, false, ya. Contohnya nilainya, ini contohnya ini ya, maksudnya pangkat. Ini berarti 1 kali 10 pangkat 3, berarti 1000, 20%, dan seterusnya. Oke, kemudian saya ambilkan data yang lebih banyak dipakai di dalam bisnis. Nggak ada, saya ambilkan di tempat lain. Sales data Excel sales data. Nih, ini misalnya. Kita ambil saja. Download section below, get more sample data file. Download insurance policy data file sebagai contoh. Saya ambil buka. Saya buka saja. Oke, enable editing. Untuk Anda, saya kasihkan saja pada Anda ini sampel data, saya taruh di komputer ini untuk mencoba. Nah, di sini
policy data file ini saya buang aja, nggak penting, delete. Instruksinya juga saya delete aja. Oke. Di sini ada bentuknya, ada panah-panah ini berarti dia terfilter, filternya saya matikan. Semuanya aja saya bentuknya saya jadikan sederhana saja. Convert to, remove duplicate, convert to range. Convert to range, yes. Jadi dia bentuknya normal semua. Sini mulai nomor polis dan lain-lain sampai dengan nomor itu saya besarkan semua. Jadi dia oh ini kurang besar. Oke. Police number, expiry date, pakai tanggal, urban, ini adalah bentuk data yang benar. Dan di sini nomor, ya berdasarkan entry ini semua. Kapan selesainya dan lain-lain, Anda bisa lihat di sini, kapan selesainya. Ya, saat ini dan seterusnya ya. Ini kayaknya adalah dengan apa, menggunakan tanggal 2 Januari 2001 sampai sekian, kemudian itu. Ini adalah nomor insurans. Nah, data ini, karena data ini saya kasih nama lah, saya masukkan di sini insert dua baris misalnya, saya tulis di sini data polis asuransi. Nah, kemudian ini akan saya format dengan menggunakan di menu home ada format as table. Gunanya adalah untuk membuat kita mensorting dan lain-lain lebih cepat. Format as table seluruhnya, dan karena judul di atas ini adalah sebagai data sebagai headernya atau sebagai nama fieldnya, maka my table as header. Oke. Nah, di sini kalau saya bilang, saya yang minta lokasi yang urban saja, saya bisa select di sini urban saja, maka yang ditampilkan hanya yang daerah urban saja. Saya mau menampilkan daerah pedesaan saja. Saya menampilkan seluruhnya. Saya mau negara bagiannya adalah di apa namanya, yang untuk yang Illinois aja. Ini yang Illinois. Yang Illinois yang untuk kebakaran saja, fire assist. Ya, seperti itu. Saya mau semuanya, ya udah semuanya. Semuanya. Oke, kemudian dari sini saya ingin ini ada penjelasannya. NY itu apa? Urban location, urban oke, nggak masalah. Tapi NY itu apa? New York dan lain-lain. Kalau kita bisa saja memberikan kamus kepada data ini, kita tambahkan di sini, saya namakan lookup atau kamus atau dictionary bisa aja. Dictionary boleh, lookup boleh. Saya pakai lookup aja lah. Saya ingin bahwa state itu juga ada penjelasannya tentang state apa. Nah, apa negara bagiannya yang ada di sini? Saya ambil aja ini, copy satu ini. Tapi saya mau dia menjadi datanya yang unik. Saya taruh di kolom A sini. Oke, ini namanya adalah state. Terus ini state name.
balik-balik nggak apa-apa lah. State name ya, harusnya state name. Ini New York. Tapi sebetulnya ini kan banyak double-double. Supaya dia tidak double, maka kita bisa buat di sini data remove duplicate dengan cepat. Nggak usah di-expand. Continue with current selection. Remove duplicate. Oke. Jadi, Wisconsin, Illinois, New Jersey, ini mana ini, Virginia, FCT apa yang harus pakai? Ah ya, pokoknya terserah lah itu VT Ohio ini. Lupa Michigan. Coba VT ini kita tanya saja, apa sih ini? Ke bahasa itu. Plus di sini nggak ada. O, A, N, H, M, I, M, N, dan M, E. State. Nah ini. Kata singkatan state Indonesia hari ini. Bisa saja, saya peduli amat, saya nggak mau ikutin yang tadi, saya copy aja yang ini semua. Hal yang sama untuk di Indonesia. Anda bisa copy ini. Jadi ini copy kan dimasukkan ke dalam Excel tadi. Caranya adalah Anda punya beberapa cara. Salah satu caranya adalah pertama saya pilih, saya masukkan ke dalam saya kopikan ke Excel. Dengan cara yang paling cepat adalah itu, copy, saya masukkan ke Excel yang ini. Saya jadi nggak bikin lagi. Oke. Ya, di sini ada AL, AR, dan lain-lain. Ininya semua saya buang dulu, hyperlinknya itu saya buang dulu. Cara menghilangkan secara keseluruhan, di sini ada format, clear format. Dia menjadi biasa lagi. Jadi negara bagian, USPS, GPO, AP, dan seterusnya. Masih ada linknya. Sorry. Masih ada linknya. Saya buat dia hilang linknya dulu. Seluruhnya, linknya dihapus. Data insert, hyperlink. Mana hyperlink? Sampel data insurance ini saya buang semua. Ya, ada hyperlink. Oh, ini dia, remove link. Ya, biasanya saya ulangin aja sini F4, F4. Tapi biasanya remove link semua juga nggak akan bisa. Jadi biasa kita harus menggunakan nanti Visual Basic Application untuk membuat itu. Ada nggak hyperlinknya? Oh ya, udah hilang. Coba dari sini ke bawah, remove hyperlink. Oke. Dari ini ke bawah, remove hyperlink. Biar tidak kembali lagi ke sana. Oh, itu masih ada tuh hyperlinknya. Hyperlink, remove hyperlink. Udah selesai. Jadi kita blok semua. Kita kasih hyperlink lain, dia otomatis akan membuat, oh ini ada hyperlink. Kita buat aja dia di sini kan dia mintanya, kita remove semuanya. Oke.
dia sudah tidak ada hyperlinknya lagi harusnya. Oh, masih ada. Oh ya, harus cari satu-satu. Berarti saya insert hyperlink sebagai hyperlink lain. Harus diambil satu-satu. Kalau ini langsung dia kembali ke sana. Oke, nggak masalah. Bisa saja dengan cara yang lain agak cepat juga, yaitu dengan cara ini semua saya copy. Pertama saya copy, ya, boom, copy. Kemudian saya paste lagi ke sini, saya tempel lagi ke sini dengan menggunakan value. Itu hyperlinknya juga akan menjadi hilang. Oh masih, oh nakal ini, tak boleh. Coba kalau gitu kita copy semua. Kalau saya pindahkan tempat lain, apakah dia masih ada hyperlinknya? Kayaknya udah hilang ya. Kalau di tempat lain, jadi dia nempelnya di tempat situ. Nah, kalau begitu tinggal ganti saja. Ini saya hapus dulu, remove, delete, just. Sehingga sini sudah tidak ada hyperlink, baru kita pakai lagi, kita kembalikan lagi tadi untuk sementara dari sini. Negara bagian USPS. Oke, kita punya itu. Nah, bagaimana kalau supaya di polish data ini, state ini ada juga negara bagiannya. Saya menambahkan negara bagian cukup di sini dengan fasilitas formula di Excel yang menggunakan index match. Saya tidak menggunakan lookup dan VLOOKUP karena mereka harus diurut, ya. Jadi saya pakai index dalam kurung, ya, kelihatan ya. Indeks apa? Di lookup tadi kita cari, yang kita mau inikan adalah negara bagian. Oh maaf, sebelum ke sana ya. Yang di bagian lookup ini juga saya format. Saya format sebagai tabel. Ini tabel lookup yang pertama. Tabel lookup negara bagian. Format as table. Saya buat aja seandainya ini sebagai merah. Oke. Perhatikan di sini tabel 2. Tapi saya mengganti tabel negara bagian. Mungkin di sini di Indonesia tabel provinsi ya. Negara bagian. Oke. Ini tadi tabel apa polish data ini? Kita lihat. Desain, bukan tabel 1, tabel polish. Tabel polish. Polish asuransi kan? Oke. Permisi Pak. Halo? Saya Safina, saya hadir juga. Oke. Pak, yes? saya di jalan, so my network is weak. Oke. Terima kasih. Oke, understand. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tabelnya bisa kita ganti namanya. Table name, you can replace the table name dengan mengganti namanya di sini. Maka tabel yang ini tadi namanya bukan tabel 1 lagi, tabel polish. Yang ini namanya tabel negara bagian. Panjangan, ya sudah, tabel provinsi aja lah. Oke, karena kita kan nggak punya negara bagian, jadi pakai provinsi aja. Jadi ya, USPS, Alabama, dan lain-lain. Oke, saya ingin tahu namanya di sini. Supaya dia cepat, makanya sama dengan indeks, dalam kurung, kemudian ke lookup dulu, yang kita mau cari adalah negara bagiannya. Koma, yang cocok dengan match, ya. Yang cocok dengan apa?
cocok dengan di polis data tadi nama state-nya, itu sesuai dengan nama USPS. Koma harus benar-benar tepat, jadi 0. Di sini ada pilihannya, less than, exact, greater than. Ini pilihannya saya ambil yang 0, jadi exact match. Kurung tutup, kurung tutup. Sekali saja Anda sudah dapatkan semuanya. Satu rumus dapat semuanya. Jadi ini namanya adalah negara bagian. Negara bagian. Dengan mengeklik satu saja. Ya. Anda mau nyoba sekarang? Silakan dicoba.